Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan soal figural ya. Nah, kali ini soalnya diberikan empat kotak gitu ya, 4 kotak yang masing-masing gambarnya kalau kita lihat sama ya, tapi mungkin rotasinya gitu ya. Dan pertanyaannya adalah gambar keempat. Gambar keempat ini harusnya seperti apa berdasarkan pola dari gambar 1, 2, 3. Mari kita perhatikan gambar pertama. Di gambar pertama ada lingkaran dan segi 4 berwarna hitam ya. Yang paling terlihat dari 3 gambar ini adalah yang lingkaran dengan segi 4 berwarna hitam yang posisinya berbeda-beda. Maka kalau kita lihat di gambar yang pertama, lingkarannya ada di kanan dan segi 4 berwarna hitamnya di kiri gitu ya. Sedangkan yang kedua, kalau kita pandang sebagai satu gambar lingkaran dan segi 4 berwarna hitam ini, dia berotasi 90 derajat ke kiri gitu kan ya. 90 derajat ke kiri, sehingga jadilah gambar yang kedua. Kalau diputar lagi 90 derajat ke kiri, maka menjadi gambar yang ketiga. Sehingga gambar keempat kira-kira polanya seperti apa? Benar, berotasi lagi 90 derajat ke kiri ya. Gambar ketiga berotasi 90 derajat ke kiri. Maka menjadi yang mana kira-kira? Ke arah bawah ya kan ya? Ke arah bawah. Nah, kalau kita lihat dari 4 pilihan ini, yang ke arah bawah hanya yang A dengan yang D. Berarti kemungkinan jawabannya itu adalah yang A. Saya tandai ini ya. Yang A atau yang D. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita perlu melihat bentuk-bentuk bangun yang ada di dalam. Yang kecil-kecil ini ada 4 ya. Kalau kita perhatikan ini sama-sama 4 semuanya. 2 berwarna hitam dan 2 berwarna putih. Artinya yang gambar keempat pasti 2 berwarna hitam dan 2 berwarna putih, dan A dan B sama gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat polanya dari warna. Kemudian kita pilih saja salah satu bentuk yang lingkaran berwarna putih misalnya ya. Lingkaran berwarna putih ini ada di sebelah, mungkin kita bisa lihat acuannya. Nah, acuannya begini aja. Kita gambar garis lurus di sini. Maka kan akan seperti ini ya yang lainnya. Nah, lingkaran berwarna putih itu ada di sebelah kiri ya. Dan kalau kita perhatikan dia selalu di sebelah kiri. Tapi yang ini besar, yang ini kecil gitu ya. Besar kecil. Apakah kita bisa menganggap pola berikutnya adalah kecil gitu kan ya? Bisa jadi gitu ya. Tapi kalau seperti itu, kalau lingkaran berwarna putih selanjutnya harusnya putih yang berukuran kecil, ini berukuran besar gitu ya. Berarti bukan. Oke. Yang kita tahu adalah yang lingkaran berwarna putih ada di sebelah kiri garis ya kan. Nah, garis yang ini kalau saya berikan panah lah ya, menunjukkan mana bagian atasnya. Nah, lingkaran berwarna putih tadi ada di sebelah kiri garis, yang panahnya ke sebelah kiri panah lah ya. Nah, kalau sekarang panahnya ke bawah, berarti dia ada di kirinya atau di sebelah kanan kita ya. Ini benar letaknya dan ini juga benar. Oke, tidak masalah untuk yang warna putih. Lanjut, yang segitiga berwarna putih. Segitiga berwarna putih ini ada di sebelah kanan panah gitu ya. Ada di sebelah kanan panah dan bagian lancipnya menunjuk ke dalam gitu kan ya. Nah, kalau yang gambar kedua sama juga nih, ada di sebelah kanan dan menunjuk ke dalam. Yang gambar ketiga juga ada di sebelah kanan menunjuk ke dalam. Kalau kita lihat gambar A dengan D sama-sama di sebelah kanan panah dan menuju ke dalam gitu ya. Tapi yang beda adalah ukurannya ya di sini. Yang segitiga berwarna putih ini lebih besar yang gambar ketiga ya.
Tapi kalau yang pilihan kita sama ini ukurannya, maka kita tidak bisa menebak dari ukuran, gitu kan ya. Dan kalau kita lihat yang di kotak berwarna, yang di bagian berwarna hitam sama-sama putih semua ya. Tidak masalah pola di situ berarti. Kita lanjutkan. Segitiga berwarna hitam yang ada di sebelah kiri panah. Dan kalau kita lihat gambar kedua juga di sebelah kiri panah menunjuk keluar kan ya ini. Oke, menunjuk keluar, ini juga menunjuk keluar. Ini juga menunjuk keluar, yang ini juga menunjuk keluar. Ada di sebelah kiri semua ya. Di sebelah kiri, ini kiri. Kirinya panah ya yang saya maksud. Maka sudah polanya sama gitu ya. Kita belum mempertimbangkan ukuran ya. Karena kalau kita lihat ukurannya tadi nggak masuk ya polanya. Terakhir, yang lingkaran. Teman-teman, yang lingkaran ada di sebelah kanan semua. Iya ya, di sebelah kanan semua ini. Di sebelah kanan panah, di sebelah kanan panah. Oke. Sekarang gimana dengan ukurannya? Yang di sini tadi kalau lingkaran berwarna hitam, ini kecil-kecil besar. Apakah selanjutnya besar gitu kan ya? Kalau seperti itu ini ternyata kecil, nggak masuk gitu kan ya. Maka coba kita hitung. Pilihan terakhir adalah selalu dihitung. Yang besar, coba kita lihat. Yang besar di sini ada 2 ya. Ada dua ukuran yang besar gitu ya. Yang dari keempat ini ya, yang saya maksud dari keempat ini. Dari keempat ini yang besar hanya 2 di gambar pertama. Di gambar kedua yang besar ada 3 ya. Dari 4 ada 3 yang besar. Selanjutnya kelihatan ini. Selanjutnya gambar ketiga yang besar 2 dari 4 ya kan? 2 dari 4. Polanya di sini sudah membentuk pola nih. 2 yang besar, 3 yang besar, 2 yang besar. Maka selanjutnya kemungkinan adalah 3 yang besar. 3 yang besar kita lihat. Di sini 2 yang besar, ini 2 yang besar. Yang ini, yang ini 3 yang besar, teman-teman. Ini 3 yang besar. Oke. Maka dari pilihan-pilihan tadi ya, yang D yang tepat. Pola selanjutnya adalah yang D. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal selanjutnya. Di sini masih sama, diberikan 4 gambar, dan diminta mencari gambar keempat. Diberikan 3 gambar dengan kotak terakhir kosong gitu ya. Diminta mencari gambar keempat. Dan kalau kita lihat ini yang paling mudah terlihat gitu ya. Gambar pertama ini adalah segi 6. Ya, segi 6 ya, segi 6. Kemudian gambar kedua tampaknya segi 6 juga, tapi terpotong gitu ya, berlubang di kedua sisinya. Sedangkan gambar ketiga juga tampaknya segi 6, tapi lubangnya bertambah 1 gitu ya. Maka yang gambar keempat harusnya sepertinya polanya adalah persegi 6 yang lubangnya bertambah 1 gitu ya, ada 4 lubangnya. Yang lubangnya ada 4, yang mana? A, B, atau C gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang A, lubangnya seperti ini gitu, yang bagian ini ya, sisi yang ini nih, lubangnya seperti ini. Beda ya dengan pola yang ada. Kalau pola yang ada ini tampaknya mungkin seperti setengah lingkaran gitu ya. Ini enggak. Maka yang A itu tidak termasuk. Apalagi D dan E ya. Pilihannya adalah B dan C. Kemudian yang mana antara B dan C? Coba kita perhatikan lagi. Gambar pertama segi 6 bandingkan dengan gambar kedua. Harusnya tadi segi 6 kan ya, yang kedua sisinya
dilubangi. Ini lancipnya ada di kanan kiri gitu ya. Lancipnya ada di kanan kiri, yang ini lancipnya ada di atas bawah. Maka kita gambar nih seperti ini ya, harusnya segi 6-nya yang kedua sisinya dipotong. Jadi kalau kita bisa berikan nama, mungkin yang ini landscape, yang ini jadi tegak ya, portrait. Yang selanjutnya mari kita lihat, ini ada lancipnya di kanan, maka harusnya yang kirinya juga lancip kan ya. Yang lancip, ini datar, ini datar. Nah, landscape lagi ternyata, landscape. Berarti gambar keempat harusnya portrait. Begitu. Kalau portrait berarti kita lihat yang gambar kedua. Bandingkan pilihan B dengan C yang bentuknya sama dengan gambar kedua. Karena kita nggak tahu ini ya, 4-nya bolong, nggak tahu yang lancip yang mana kan ya. Maka kita lihat nih, kanan kirinya di bagian setengah lingkaran ini, yang bagian ini nih. Hanya ada sedikit ya, hanya ada sedikit. Coba kalau kita lihat kanan kirinya yang ini lancip kan, ini lancip nih, ini lancip. Nah yang C ya, yang C yang bagian sini lurus ya kan, sama seperti gambar kedua. Maka yang portrait yang ini portrait. Kalau kita lengkapi, ini titik-titiknya, yang ini yang bagian lancipnya gitu ya. Ya, begitu. Kalau yang B ini kan lancip tuh ya, mirip seperti yang landscape. Nih. Begitu. Jadi yang B ini landscape. Yang B-nya landscape, maka yang B jawabannya pasti salah. Harusnya kita pilih yang portrait. Berarti jawabannya yang C. Oke, selesai di sini. Sekian, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.